Halo semuanya, apa kabar? Sehat semua kan? Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran ini, tujuannya adalah nanti supaya kalian bisa mengetahui apa itu kewajiban, apa itu hak, dan apa itu tanggung jawab. Serta kita juga akan belajar tentang interaksi sosial. Apakah itu interaksi sosial? Dan yang ketiga kita akan belajar tentang pantun sebagai budaya bangsa kita. Sebelum memasuki pembelajaran ini akan saya bacakan ilustrasi dari gambar berikut. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab itu? Kita lihat di sini. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dengan kata lain, bahwa hak itu sesuatu yang mutlak kita dapatkan. Yang kedua, kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja atas kesadaran akan kewajiban. Nah, tanggung jawab juga dapat dikatakan adalah tugas dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tadi, kita dapat memberikan contoh-contohnya. Misalnya yang di sini untuk contoh hak antara lain memiliki tubuh sehat, memperoleh nilai bagus, mendapatkan pendidikan, dan juga mendapatkan perlindungan. Banyak lagi hak yang masih dapat kita peroleh, misalnya di dalam keluarga. Kita memperoleh hak untuk mendapatkan kasih sayang, untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua, dan masih banyak lagi. Untuk contoh kewajiban dapat dilihat di sini, itu ada menjaga kesehatan tubuh, belajar, mematuhi orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan masih banyak lagi contoh kewajiban yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, contoh tanggung jawab, yaitu belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, makan makanan sehat yang bergizi, olahraga agar tubuh sehat, menjaga ketertiban, menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga kerukunan, dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, nanti masih dapat kalian pelajari lagi untuk contoh-contoh hak, kewajiban, maupun tanggung jawab. Di dalam kita melakukan kewajiban, memperoleh hak dan tanggung jawab, tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri.
kita berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Hubungan itu atau interaksi yang kita lakukan itu kita sebut dengan interaksi sosial. Nah, dalam video ini ditampilkan ada gambar. Yang pertama itu interaksi individu dengan kelompok. Itu dilakukan oleh ibu guru yang sedang mengajar di kelasnya. Yang kedua itu interaksi antara individu dengan individu yang dilakukan oleh seorang ibu dengan putrinya. Yang ketiga di situ ada sekelompok pemain sepak bola. Itu adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, pastinya kalian juga bisa menyebutkan interaksi-interaksi sosial yang lainnya. Mengapa interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu? Nah, interaksi sosial itu dapat kita lakukan sehingga kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalnya saja, hanya kebutuhan kita yang berupa makanan. Kita tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Contoh yang paling sederhana, nasi. Nah, dari mana kita mendapat nasi? Tentunya kita berhubungan dengan para petani. Dari petani kita masih berhubungan lagi dengan penggilingan dan berhubungan dengan orang-orang yang menjual di pasar. Dalam interaksi sosial itu, ada interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Tentunya ini yang bersifat positif, yang membangun kesatuan antara individu yang satu dengan individu yang lain, individu yang satu dengan kelompoknya, bahkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang kedua, interaksi juga dapat mengarah ke perpecahan. Apa itu maksudnya? Bahwa interaksi sosial itu tidak selalu bersifat positif. Banyak juga yang bersifat negatif. Contohnya banyak terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, interaksi yang dilakukan antara geng. Nah, mereka melakukan tawuran dan sebagainya. Itu adalah contoh interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, interaksi membutuhkan suatu kerjasama. Nah, kerjasama itu dapat kita temukan juga dalam sebuah pantun. Nah, contohnya di sini. Turun ke payah memetik kangkung, hati senang, dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Nah, pantun tersebut mempunyai makna sebenarnya untuk kerjasama. Contoh yang kedua, merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Pantun itu mempunyai makna. Tentunya dua contoh pantun yang telah disebutkan tadi juga sangat bermakna. Maknanya adalah bahwa setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah sehingga mencapai mufakat. Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Tugas kalian yaitu nanti menyebutkan apa saja contoh-contoh tanggung jawab kalian di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih.